Salam jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan Buletin Internasional, mengajak Anda menyimak beragam berita dari mancanegara bersama saya Clara Hutaulu. Dan berikut ini ringkasan Buletin Internasional. Gempa guncang Taiwan. Perubahan iklim picu kian banyaknya nyamuk. Sarana transportasi kepausan. Urban Art Biennale Jerman 2015. Pemirsa, seorang warga meninggal di Taipei saat gempa mengguncang lautan timur Taiwan. Ini adalah gempa terkuat di Taipei tahun ini. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter yang mengguncang Taipei hari Senin membuat bangunan berguncang dan jadwal kereta mengalami penundaan. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan beberapa lainnya cedera. Perusahaan PLTN Taiwan memastikan sebuah transformator listrik di pemukiman warga meledak akibat gempa. Insiden ini menelan 1 korban jiwa dan beberapa warga cedera. Petugas damkar menutup gedung parkir di pusat kota Taiwan setelah sistem parkir mobil otomatis rusak dan mengakibatkan beberapa mobil menumpuk satu sama lain. 它是停车场的7楼的位置，有3部车堆叠在一起。那7楼的部分还有4部车有受到波及，就是说要擦撞。那另外说7楼以上也有4部车辆受到擦撞，所以总共有11部车辆有问题。 Titik pusat gempa berada di sebelah timur Huailan, sekitar 76 km ke arah laut, dengan kedalaman gempa 18 km. Di Jepang, peringatan tsunami setinggi 1 meter diberlakukan setelah gempa terjadi di lautan sebelah selatan Okinawa. Peringatan tsunami pun dibatalkan 1 jam kemudian. Para ilmuwan memperingatkan bahwa nyamuk yang berpotensi membawa penyakit mematikan bisa jadi semakin banyak tersebar di Inggris, terutama Inggris Selatan. Hingga kini nyamuk jarang menjadi masalah di Inggris. Namun dikhawatirkan nyamuk akan menyebabkan masalah besar di masa mendatang akibat perubahan iklim. Pasalnya, dengan temperatur yang lebih hangat serta curah hujan yang lebih tinggi, Inggris akan menjadi habitat ideal bagi nyamuk. Namun warga dihimbau untuk tidak merasa khawatir secara berlebihan. The conditions in the UK in some areas are okay for diseases like malaria, for example. There's some studies that have shown that there are parts of the UK that could sustain for a couple of months of the year a malaria outbreak. With a slight increase in temperature, that will probably increase, but we shouldn't forget the fact that we have a good health infrastructure here. Ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. People can make sure that they don't have standing stagnant water, that they empty buckets, that they cover their water butts for some of the mosquitoes. In some areas where perhaps they're more mosquito prone, then having screens on the doors and on the windows. But I don't think we need to get as far as sleeping under bed nets, not yet anyway. And the chemicals coming off the alarm? Ya, selama warga tertib melakukan langkah-langkah pencegahan, nyamuk tidak akan menjadi masalah. Stasiun TV Korea Utara merilis foto Kim Jong-un yang mendaki puncak gunung Baekdu. Kim ditemani beberapa pilot dalam ekspedisi menuju situs pertempuran bersejarah. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendaki puncak gunung Baekdu, gunung tertinggi di Korea Utara. Stasiun televisi pemerintah Korea Utara, KRT, merilis beberapa foto yang memperlihatkan Kim Jong-un menantang ketinggian dengan mendaki gunung setinggi 2.750 meter tersebut. Kim ditemani oleh beberapa pilot Angkatan Darat Korea dalam sebuah ekspedisi menuju situs pertempuran bersejarah di wilayah tersebut. 조선인민군 최고사령관 김정은 동지께서 조선인민군 전투비행사 백두산 지구 혁명 전적지 답사 행군대 성원들과 함께 혁명의 성산 백두산에 오르시었습니다.
눈몰아치는 백두산에 올라 Kim nampak berpose di puncak gunung bersama pilot tempur dan berjalan menyusuri salju. Sehari sebelum pendakian, Kim menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan para pilot tempur di Kompleks Monumen Agung Samjiyon, tempat berdirinya patung Kim Il Sung, ayah dari Kim Jong-un. Ya, para arkeolog Yordania menggunakan teknologi tinggi untuk melindungi makam kuno. Dengan drone mereka menyelidiki masalah di balik penjarahan makam kuno ini. Tidak jauh dari Laut Mati Yordania, Chad Hill, seorang arkeolog, berjalan melintasi tanah pemakaman kuno yang telah dijarah. Kemudian ia menerbangkan sebuah drone atau pesawat tak berawak yang dibuat khusus untuk keperluan ini. Septokopter dibuat dari nol dengan biaya sekitar 9 juta rupiah. Drone kecil ini terbang mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya untuk membantu membuat peta mengenai lokasi di mana saja pemakaman kuno tersebut telah dijarah. Para ahli berpendapat sekitar 5.000 tahun lalu, pada zaman tembaga awal, manusia mulai membangun kota-kota yang dikelilingi tembok. Di wilayah tenggara, dataran tinggi Laut Mati, manusia juga mulai memakamkan jasad dalam makam-makam yang luas. Jasad dimakamkan bersama dengan vas-vas keramik, batu akik, dan gelang berhiaskan kulit kerang yang bernilai tinggi. We can't just take a single image of the site from the air because it's full of distortion. Nothing will be in its correct location relative to each other. So we can't measure anything. We can't find the exact location of any single object on the ground from a single photograph. So what we need is multiple overlapping photographs, and by moving the camera across the site and taking a series of photographs, we can extract spatial information about the shape of the Earth from these overlapping photographs. Proyek penelitian lanskap orang mati adalah upaya Amerika dan Yordania untuk memetakan lebih dari 10.000 makam di situs pemakaman zaman tembaga awal ini. Setiap tahun para peneliti kembali untuk membuat peta berdasarkan foto-foto yang diambil oleh drone dari ketinggian. Peta-peta yang sangat mendetail ini lantas dibandingkan untuk mencari perubahan yang ada, sekecil apapun. The end result is that we build 3D models of the site from overlapping photographs, and from that we can extract really high-resolution maps that we know where every stone on the site is. We know its exact coordinates, and because we have such high-resolution 3D models, we can really see the change through time, not just of a huge pit's been dug, but different stones have moved. It's a level of resolution of spatial data collection that's never been really possible until the last couple of years. Direktur Museum Laut Mati, Mohamed Al-Zahran, telah melihat makam-makam kuno ini dijarah selama bertahun-tahun. Menurutnya kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan warga menjarah makam kuno dengan harapan menemukan sesuatu yang dapat dijual. يعني عندما تقف في فيفا يمكنك تشاهد الكثير من الحفر العشوائي في المنطقة، وهذا الحفر العشوائي دائما يكون بعد منتصف الليل وفي فترة الصيف، والسبب في ذلك اللي هو زي ما حكينا قبل هيك انه سوء الأوضاع الاقتصادية، البطالة. Al-Zahran dan Departemen Barang Antik Yordania kini bekerja sama dengan para arkeolog untuk mempelajari lebih banyak mengenai penjarahan di wilayah tersebut. Belum lama ini para arkeolog menemukan sebuah makam yang baru saja dijarah malam sebelumnya. Mereka merasa amat sedih melihat pecahan tulang belulang kuno berserakan di atas pasir. The byproduct of the looting is that the looters leave behind the human remains. They don't want them, even complete skulls they don't want. They don't want any of that, and it's just littering the surface all over here. Maura Kersel, seorang arkeolog yang memimpin proyek Landscape of the Dead, telah meneliti hubungan antara situs-situs kuno seperti ini dengan pasar barang antik internasional.
people don't ask the sticky questions about where artifacts came from or what their object history is, and they just want to own the piece regardless of what kind of background the artifact has. Hari itu Chathill dan Morecurso menerbangkan drone sekali lagi sebelum mereka mengakhiri fotografi udara musim ini. Pemirsa, spesies buaya Kuba yang dikembangbiakan di Swedia akan dibawa kembali ke negara Karibia tersebut. Jumlah buaya Kuba kini tinggal 100 ekor saja. Sebanyak 10 anak buaya Kuba telah memulai perjalanan panjang dari Swedia ke Kuba yang bertujuan untuk menyelamatkan spesies reptil yang terancam punah tersebut. Sejumlah anak buaya ini dimasukkan ke dalam kotak khusus oleh pihak kebun binatang Skansen di kota Stockholm untuk kemudian dibawa ke negara kepulauan Karibia tersebut. Buaya ras Kuba dahulu dapat ditemukan di seluruh wilayah Karibia. Namun kini spesies buaya ini hanya bisa ditemukan di 2 rawa di Kuba. Itu pun masih terancam oleh perkawinan silang dengan buaya Amerika, kehilangan habitat, dan perburuan ilegal. Det här är en kubansk krokodil, en av de unika, för det finns inte mer än ett 100-tal renrasiga krokodiler på Kuba idag. Och därför har de bett att få 10 ungar härifrån för att spä ut blodet så att säga, för våra är renrasiga. Så vi bidrar med 10% till Kuba nu för att öka överlevnaden i det reservat där de finns. De finns ju ingen annanstans. Hur ont gjorde det när han bet dig? Petugas kebun binatang Stockholm, Jonas Wallström, mengaku menerima sepasang buaya Kuba saat berkunjung ke Moskow, Rusia tahun 1981. Buaya tersebut diberikan oleh pemimpin Kuba Fidel Castro untuk antariksawan Vladimir Shatalov pada tahun 70-an sebagai tanda persahabatan kedua negara. Krokodiler är alltid sura kan man säga, speciellt de här för de har kubanskt temperament. Och vad innebär det? Det innebär att man är alltid på alerten, alltid liksom beredd. Så att de anses faktiskt som världens aggressivaste krokodilart. Saat ini buaya ras asli di Kuba jumlahnya hanya sekitar 100 ekor saja. Pemirsa, pavilion kereta di Museum Vatikan memamerkan sarana transportasi yang digunakan oleh Paus, mulai dari kereta tradisional hingga mobil modern. Pada awal tahun 1800-an hingga tahun 1860, Paus bepergian dengan kereta kuda bercat emas, seperti bangsawan Eropa pada masa itu. Kereta ini menyambut pengunjung yang datang ke pavilion kereta Museum Vatikan. Kereta megah tersebut hanya digunakan sebanyak beberapa kali saja dalam setahun. Selebihnya, Paus menggunakan kereta yang lebih sederhana. Il Padiglione delle carrozze è stato istituito nel 1973 da Papa Paolo VI, un pontefice vissuto a cavallo degli anni 60-70 che per assurdo è stato l'ultimo ad utilizzare una carrozza per recarsi in Piazza di Spagna in un anno, 1973, in cui ci fu la crisi del Golfo e la crisi del petrolio. Quindi non utilizzando una macchina preferì utilizzare una carrozza proprio per andare a Piazza di Spagna. Pavilion ini memamerkan aneka kereta, tandu, mobil hingga pelana yang dibuat khusus untuk Paus saat bepergian dengan menunggang kuda atau keledai. Namun kereta megah inilah yang paling menarik perhatian pengunjung. Wir sind überwältigt. Es ist eine grandiose Kutsche und es bezeugt die Stellung des Papstes in dieser Zeit, dass sehr mächtig war. Je suis impressionné parce qu'il y a l'histoire de toutes les moyens de locomotion du pape. C'est très bien fait. Seluruh kereta dan mobil ini dilengkapi dengan singgasana karena menurut protokol Vatikan, tempat di mana Paus duduk menjadi singgasananya. Tradisi singgasana tunggal ini berlanjut hingga wafatnya Paus Yohanes Paulus II. Sejak saat itu, Paus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus bepergian dengan tempat duduk tambahan untuk sekretaris pribadi mereka.
stato aperto e chiuso ripetutamente negli ultimi 40 anni, ma negli ultimi 2 anni si è proceduto a una serie di interventi di restauro dell'ambiente e anche una rivisitazione di tutto l'allestimento espositivo, proprio per maggiormente far capire e far comprendere alla gente qual è la storia qui conservata, perché qui all'interno del padiglione delle carrozze c'è in qualche modo riassuntata la storia della mobilità pontificia degli ultimi 250 anni. Ci stanno anche le portantine, ossia quei mezzi più semplici di trasporto per far sì che questi papi, questi pontefici, spesso e volentieri anziani, potessero agevolmente essere trasportati da una parte all'altra della città del Vaticano. Salah satu tandu ini dicat dan diukir dengan tangan oleh para perajin Neapolitan untuk Paus Leo ke-13 pada tahun 1882. Sedangkan tandu dengan kain merah digunakan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1960-an awal. Sejak awal abad ke-20, mulailah para produsen mobil bersaing dan berlomba-lomba memberikan mobil kepada Paus. Tutte le più grandi aziende produttrici di automobili fanno a gara a regalare un'auto al Papa per automaticamente avere la concessione del marchio fornitori della Casa Pontificia. Bagian akhir pavilion ini didedikasikan untuk mobil-mobil yang digunakan dalam 30 tahun terakhir. Pavilion tersebut dibuka dengan sarana transportasi paling elegan dan ditutup dengan sarana transportasi yang jauh lebih sederhana, yaitu mobil Renault 4 tahun 1984 yang disumbangkan oleh Renzo Zocca, seorang imam Italia, kepada Paus Fransiskus. Renzo memberikan mobil manual ini setelah mendengar bahwa prioritas Paus Fransiskus adalah untuk menjangkau kaum miskin di dunia. Paus Fransiskus memang dikenal lebih menyukai mobil-mobil yang tidak menyolok untuk bepergian. Kesenian urban dahulu hanya menghuni sudut-sudut jalan terlantar. Namun di Urban Art Biennale Jerman digelar pameran seni urban terbesar di dunia. Pabrik besi Volklingen di Jerman Timur menjadi rumah bagi seni urban. Di sini dipamerkan sejumlah karya seniman jalanan dari seluruh dunia. Pabrik dari abad ke-19 ini pun siap menyambut pengunjung Urban Art Biennale yang ketiga. Bertempat di kota kecil Volklingen, tidak jauh dari perbatasan Jerman-Prancis, pihak penyelenggara menyatakan bahwa koleksi mereka bisa mengisi salah satu pameran seni urban paling signifikan di Eropa. Sejarah seni urban bermula dari seni grafiti pada abad ke-20. Di sini karya seniman-seniman urban muda bersanding dengan karya sejumlah seniman jalanan yang telah dikenal. Di kalangan seniman muda berbakat, antara lain ada Thomas Canto dan Alex Swan dari Prancis, serta Okuda dari Spanyol. Menurut kurator pameran, Menrad Maria Grewenig, mereka mengumpulkan seniman dari seluruh dunia. Wir haben hier im Weltkulturerbe Völklinger Hütte mit der 3. Urban Art Biennale einen Überblick über die Szene dieser, wie wir denken, wichtigsten Kunst des 21. Jahrhunderts, die Urban Art in der Welt. Mit 81 Künstlern aus 23 Ländern und 5 oder, wenn man Südamerika dazu zählt, 6 Kontinenten, also außer der Antarktis allen Kontinenten dieser Erde. Dahulu seni urban hanya menempati sudut-sudut jalan yang gelap dan tembok-tembok terlantar. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, seni urban telah diterima oleh komunitas seni. Kini seni urban berpindah ke sejumlah galeri dan museum tanpa kehilangan daya tarik aslinya. Pabrik besi Volklingen berhenti berproduksi pada tahun 1986. Pabrik ini kemudian ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1994.
Pameran tersebut bertempat di area Burdenshed, seluas 10.000 meter persegi. Dahulu disinilah bahan baku mentah disimpan. Pabrik industri berat ini menyediakan latar belakang yang sesuai untuk kesenian yang telah berpindah dari jalanan ke museum dan galeri. Salah satu seniman yang memamerkan karyanya di sini adalah Santu Figueroa, seniman Puerto Rico yang telah 29 tahun lamanya bekerja di kota New York. Menurutnya ruang pameran unik ini adalah area yang inspiratif untuk memamerkan karya-karya seninya. It's like amazing museum. The architect put that pieces together, all the metal, all the cement is like art. And I put one of my pieces here, I feel proud, I feel like amazing. I think I'm doing something beautiful, nice for my life when we put these pieces here. Pabrik besi tersebut berasal dari tahun 1873. Sedangkan oven udaranya yang pertama mulai dioperasikan pada tahun 1883. Selain karya seniman dari Eropa dan Amerika Serikat, masih ada karya seniman dari berbagai negara. Di antaranya seniman jalanan Mesir, Hanna Eldegam, yang kini tinggal di Berlin. Ia memamerkan karyanya yang berjudul Kembalinya Semangat Mesir yang Belum Disadari. Seniman kelahiran Kairo ini mengaku dirinya bukanlah pekerja yang produktif. Ia hanya berkarya jika ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. I just go really outside when I feel now I want to say something. So that's why it's really few times we went outside to the street. Urban Art Biennale 2015 rencananya akan diselenggarakan hingga bulan November mendatang. Ya, pemirsa, berikut ini kami hadirkan laporan cuaca untuk kota-kota besar dunia. Ya, demikian Buletin Internasional hari ini. Saya Clara Hutauruk undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.